selamat datang kembali di channel YouTube saya Men for Mind ID. Di sesi kemarin saya sudah membahas, menganalisa tentang public speaking yang dilakukan oleh para kandidat capres di debat capres pertama. Nah, tentu teman-teman mungkin saja ini penasaran dengan bagaimana analisa public speaking pada debat cawapres. Jadi di video kali ini saya akan membahas teknik-teknik public speaking yang dilakukan oleh para cawapres. Sudah penasaran kan teman-teman untuk mengikuti teknik public speaking apa saja yang dipakai oleh para cawapres? Saya ingin teman-teman di sini mendapatkan manfaat, bisa belajar, kita belajar sama-sama tentang public speaking yang dilakukan oleh mereka dan mudah-mudahan memberikan gambaran bagaimana sih melakukan public speaking di publik yang sedemikian luas untuk disiarkan ke seluruh negeri. Maka kita buat konten ini dan semoga teman-teman menikmati. Tapi sebelum mulai, saya juga ingin memberikan disclaimer sekali lagi. Disclaimer yang pertama, saya bukan expert di bidang public speaking. Saya seorang leader dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di dunia NGO, seorang National Geographic Explorer, dan juga penulis buku haram keliling dunia. Oke, itu disclaimer yang pertama. Yang kedua, saya tidak membuat konten ini untuk mengkampanyekan salah satu paslon. Tetapi benar-benar ini saya buat murni untuk menggali aspek-aspek public speaking, teknik-teknik public speaking yang digunakan supaya kita nih bisa belajar mengambil manfaat dari penampilan mereka yang mudah-mudahan suatu saat untuk kita melakukan public speaking. Dan yang ketiga, pada analisa ini saya tidak menganalisa secara keseluruhan agenda debat capres ataupun debat cawapres, tetapi hanya pada bagian penyampaian visi misi saja supaya tidak terlalu panjang. Jadi diberikan kesempatan untuk bicara, menyampaikan visi misinya selama 4 menit untuk setiap orang. Nah, inilah yang akan saya coba analisa teknik-teknik public speaking apa yang mereka gunakan. Semoga teman-teman bisa ikut mempelajarinya dari apa yang saya sampaikan ini. Dan mungkin ini tidak mencakup semua teknik public speaking. Mungkin banyak yang masih miss dari apa yang saya sampaikan. Jadi silakan teman-teman tambahkan di kolom komentar kalau ada yang terlewat dari apa yang saya sampaikan. Oke, supaya tidak berlama-lama, kita akan mulai dengan kandidat yang pertama yang akan menyampaikan visinya, Gibran Rakabuming Raka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia ini negara besar. Kita harus mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya kita harus mampu. Yang pertama digunakan Gibran di sini adalah penggunaan inclusive language dengan menggunakan kata kita, sehingga ini untuk supaya membuat audiens lebih relate dengan apa yang dia sampaikan, menjadi bagian dari apa yang ingin disampaikan. Ketika dia menggunakan kata kita pada saat bicara tentang kita harus mampu keluar dari middle income trap. Menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Di tengah gempuran resesi global, perang dagang, konflik geopolitik, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5%. Di sini Gibran memberikan data. Nah, penggunaan data ini adalah untuk supaya bisa lebih meyakinkan penonton atau audiens dan juga menarik sisi rasional dari penonton. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, penurunan angka Gini rasio, dan juga angka inflasi yang terkendali. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi, bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital. Pada saat Gibran membagi ini kepada 4 ya, hilirisasi tambang, pertanian, perikanan, digital, dia sebenarnya kalau di dalam public speaking itu biasanya ada namanya teknik rule of three, di mana biasanya pembicara membagi ke dalam 3 section, tetapi di sini dia membaginya ke dalam 4 section. Jadi saya nggak tahu apakah ada teknik rule of four misalnya, atau ya ini hanya sekedar pembagian saja tanpa ada teknik tertentu. Jadi itu sedikit catatan dari saya. Tetapi kalaupun dia tidak termasuk ke dalam rule of three, maka yang pasti di sini dia ada repetition, pengulangan dari gagasan hilirisasi. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris.
Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Pada bagian ini, Gibran banyak memberikan data dan juga dia berusaha untuk membangun logik dari audiens, meyakinkan audiens dari sisi rasionalnya. Katanya kalau misalnya dia UMKM-nya segini jumlahnya, pendapatan daerahnya segini, dan akan membangun begitu banyak lapangan pekerjaan. Jadi ini adalah penggunaan daya tarik logis untuk penonton ya. Kemudian saya juga melihat di speech-nya Gibran ini dia banyak menggunakan pause, pacing. Nah, ini juga bagus dalam public speaking karena memberikan kesempatan kepada audiens untuk menyerap informasi dan juga menjadi lebih tenang di dalam penyampaian speech-nya. Pemerataan pembangunan itu wajib. Sekarang investasi yang ada di luar Jawa sudah ada 53%. Pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, akan membuka akses dan juga konektivitas, sekaligus membuka lapangan kerja. IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia dan juga sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga berkeyakinan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia. Pada bagian ini, Gibran menggunakan metafora atau perumpamaan. Dia bilang bahwa Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia. Ini juga kalau teman-teman mengikuti video saya sebelumnya di mana penggunaan metafora atau perumpamaan ini juga digunakan oleh Pak Anies pada waktu penyampaian pitch-nya. Waktu itu Pak Anies menjelaskan menggunakan perumpamaan tajam ke bawah tumpul ke atas. Itu yang digunakan oleh Pak Anies kemarin, dan sekarang Gibran di sini menggunakan perumpamaan raja energi hijau dunia. Oke, next. Dengan terus mengembangkan biodiesel, bioaftur dari sawit, bioetanol, Biodiesel, bioaftur, bioetanol menggunakan teknik rule of three supaya audiens bisa lebih mengingat gagasan yang disampaikan. tebu sekaligus kemandirian gula. Untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity. Kita harus punya future talents yang dilengkapi dengan future skills. Di sini dia menggunakan kata-kata yang selalu sama, future challenge, future opportunity, future talent, future skills. Jadi sebenarnya penggunaan ini, repetisi ini memang sangat bagus untuk digunakan di public speaking karena akan membantu penyampaian gagasan sehingga lebih kuat dan juga membantu supaya audiens bisa lebih mengingat dari apa yang disampaikan. Untuk itu, hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Nah, teman-teman tadi lihat, saya menghitung setidaknya ada 5 kali Gibran menyebutkan kata-kata anak muda. Anak muda ahli ini, anak muda ahli itu sebanyak 5 kali repetisinya. Sehingga memang dia memfokuskan pitch ini dengan mengangkat topik itu supaya audiens lebih ingat. Kira-kira key points apa yang ingin dia sampaikan. Tadi disampaikannya memang key points anak muda dan future itu di sini sangat solid menurut saya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan, percepatan, dan penyempurnaan. Dia menggunakan rule of three, keberlanjutan, percepatan, penyempurnaan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, speech-nya tidak diakhiri dengan call to action, tetapi saya merasa speech yang disampaikan oleh Gibran ini memang sangat tertata dan key points-nya jelas dengan menggunakan pacing, pausing yang bagus. Nah, kita bisa belajar banyak dari speech yang disampaikan oleh Gibran ini. Nonverbalnya juga cukup menurut saya ketika dia menggunakan tangan untuk juga berbicara. Oke, selanjutnya kita ke cawapres yang berikutnya akan menyampaikan speech adalah hanya karena kebodohan kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi. Tidak Bapak, justru kami perlu seorang penegak hukum seperti Bapak.